Ya, berhubung sudah datang, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di hari Ahad pagi ini kita masih bisa berkumpul di majelis online, yaitu untuk melaksanakan kajian weekend membahas kitab Qawaidul Muslah bersama Ustaz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala. Langsung saja kepada Ustaz Mukhlis, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini adalah pertemuan kita yang keempat dalam membahas kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kaidah yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bit tadammun wa bil iltizam. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan zat dan sifatnya bisa ditinjau dari tiga sisi. Bil mutabaqah itu suatu lafadz menunjukkan seluruh maknanya. Berarti nama tersebut menunjukkan kepada zat Allah dan menunjukkan kepada sifatnya. Wabit tadammun, suatu lafadz menunjukkan sebagian maknanya. Sehingga nama tersebut digunakan untuk menunjukkan zat atau untuk menunjukkan sifat. Wabil iltizam, itu suatu lafadz menunjukkan hal yang berkaitan dengannya di luar dari hakikat lafadz tersebut. Seperti contohnya Al-Khaliq yang Maha Mencipta, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kaidah yang kelima yang kita baca pada pertemuan kemarin, Asma'ullahi ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan yang dijelaskan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La majala lil aqli fiha, akal manusia tidak boleh bersendirian dalam menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal manusia bisa memahami apa yang baik, apa yang tidak baik, akan tetapi untuk menentukan ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada landasannya dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang keenam, Asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Penulis menyebutkan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak." Aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau menamai dirimu dengannya. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang hambamu.
pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Adapun hadis yang menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan kandungan dari nama-nama tersebut, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka hadis ini tidak menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan bahwa nama-nama Allah hanya 99 saja. Karena ini semisal dengan ucapan seseorang, saya memiliki uang 5.000 akan digunakan untuk membeli buku misalnya. Saya memiliki uang 5.000 akan digunakan untuk membeli buku. Ini tidak menunjukkan bahwa orang yang berkata tadi hanya punya uang 5.000 saja. Tidak. Tapi dia ingin menjelaskan bahwa dia punya uang sejumlah itu 5.000 yang akan digunakan untuk membeli buku. Demikian juga dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, kemudian ingin dijelaskan keutamaan yang berkaitan dengan 99 nama tersebut, bahwa orang yang menghafal nama-nama tersebut, orang yang memahami kandungannya dan mengamalkan kandungan dari nama-nama itu, dia akan masuk surga. Kemudian pembahasan terakhir pada pertemuan kemarin bahwa tidak sahih hadis yang menyebutkan tentang 99 nama tersebut. Qala rahimahullah, beliau berkata, walam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhil asma, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang 99 nama ini. Wal haditsul marwiyyu anhu fi ta'yinha dhaif, dan hadis yang menyebutkan tentang nama-nama tersebut dhaif. Kemudian beliau menyebutkan pendapat ulama tentang hadis itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Fatawa halaman 383 jilid ke-6, min Majmu' Ibnu Qasim, dalam Majmu' Al-Fatawa, kumpulan fatwa yang dihimpun oleh Ibnu Qasim. Beliau berkata, ta'yinuha laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi ahli al-ma'rifati bihadithihi. Bahwa yang menyebutkan tentang nama-nama tersebut itu bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan para ulama hadis. Wa qala qabla dzalika fi safhati 79 wa 300, dan beliau juga berkata sebelum itu pada halaman 379, innal walida dzakaraha an ba'dhi syuyukhihi syamiyyin kama jaa mufassaran fi ba'dhi turuqi hadithihi. Bahwa Al-Walid, salah seorang perawi, salah seorang periwayat hadis itu yang menyebutkan tentang 99 nama, innal Walid dzakaraha an ba'dhi syuyukhihi. Al-Walid bin Muslim menyebutkan Al-Asmaul Husna tadi 99 dari sebagian guru-gurunya yang berasal dari negeri Syam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebagian jalan hadis. Sehingga itu ucapan dari guru-guru Al-Walid Ibni Muslim, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari di safhah 15 wa 200 pada halaman 215, Al-Mujallad Al-Hadi Ashar min At-Tab'ati Salafiyah jilid 11 cetakan
maktabah as-salafiyah, laisatil illatu 'inda syaikhain al-Bukhari wa Muslimin tafarrud al-Walid faqat. Yang menjadi sebab kenapa hadis yang menyebutkan tentang 99 nama itu lemah menurut Al-Bukhari dan Muslim bukan hanya karena Al-Walid bin Muslim bersendirian dalam meriwayatkan tambahan tersebut. Balil ikhtilaf fihi wal ittirab. Akan tetapi ada sebab yang lainnya, al-ikhtilaf, perbedaan lafaz-lafaznya, wal ittirab, dan hal yang tidak mungkin untuk digabungkan antara satu riwayat dengan yang lainnya. Wa tadlisahu wa ihtimal al-idraj. Demikian juga karena Al-Walid bin Muslim itu rawi yang terkadang menyembunyikan cacat dalam hadis, wa ihtimal al-idraj, dan ada kemungkinan bahwa tambahan tersebut adalah bukan dari Nabi SAW. Intinya bahwa hadis yang menyebutkan tentang 99 nama 99 nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak sahih. Walamma lam yasih ta'yinuha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa as-salafu fihi wa ruwiya anhum fi dzalika anwa'. Dan ketika tidak sahih nama-nama yang disebutkan dalam hadis tadi, ikhtalafa as-salafu fihi, para ulama yang terdahulu mereka berbeda dalam menyebutkannya, wa ruwiya anhum fi dzalika anwa', dan diriwayatkan dari mereka hal yang berbeda-beda. Setelah itu, penulis menyebutkan 99 nama yang beliau cari dalam Al-Quranul Karim, demikian pula dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk 99 nama ini, mungkin kita akhirkan. Kita baca dulu kaidah yang ke-7. Kaidah yang terakhir berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita kembali untuk membaca 99 nama yang beliau sebutkan disertai dengan penjelasan singkat tentang maknanya. Kaidah yang ke-7, qala rahimahullah al-qa'idatus sabi'ah. Kaidah yang ke-7. Al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha. Al-ilhad, penyimpangan, fi asma'illahi ta'ala, yang berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala adalah al-mailu biha amma yajibu fiha. Adalah kecondongan dari hal yang wajib pada nama-nama tersebut. Maksudnya menyimpang dari kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anwa', dan penyimpangan tersebut ada beberapa bentuk. Penyimpangan yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-awwalu an yunkira syai'an minha aw mimma dallat alaihi minas sifati wal ahkam. Penyimpangan yang pertama adalah mengingkari nama-nama tersebut atau mengingkari sifat yang terkandung di dalam nama-nama itu. Ini bentuk penyimpangan yang pertama. Mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Kama fa'ala ahlu ta'til minal jahmiyati wa ghairihim. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, minal jahmiyah, dari kelompok al-jahmiyah, pengikut al-Jahm bin Safwan, wa ghairihim, dan selain mereka.
Wa innama kana dzalika ilhadan liwujubil imani biha wa bima dallat alaihi minal ahkami was sifatil laiqati billah. Ini termasuk dalam penyimpangan karena wajibnya beriman terhadap nama-nama tersebut. Karena kewajiban setiap muslim adalah mengimani, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa bima dallat alaihi minal ahkami was sifat. Demikian juga mengimani sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut, al-laiqati billah, yang sesuai dengan keagungan Allah. Fa inkaru syai'in min dzalika mailun biha amma yajibu fiha. Maka mengingkari sebagian dari nama-nama tersebut itu adalah menyimpang dari kewajiban. Ini bentuk yang pertama, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua, as-tsani an yaj'alaha dallatan 'ala sifatin tusyabihu sifatil makhluqin, atau menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan kepada suatu sifat yang menyerupai sifat makhluk. Bentuk penyimpangan yang kedua adalah menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Asmaul Husna dengan sifat makhluk. Kama fa'ala ahlut tashbih, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlut tashbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa dzalika li'anna at-tashbiha ma'nan batil la yumkinu an tadulla 'alaihi an-nusus. Apa sebabnya? Kenapa termasuk penyimpangan? Karena tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu adalah hal yang batil, keliru. La yumkinu an tadulla 'alaihi an-nusus, tidak mungkin ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada hal itu. Bal hiya dallatun 'ala butlanihi. Bahkan ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan bahwa tasbih itu adalah sesuatu yang batil. Menyerupakan Allah dengan makhluknya itu adalah hal yang terlarang. Faja'aluha dallah 'alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Maka ketika seseorang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu termasuk dalam penyimpangan dari kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh seorang muslim. Ini bentuk penyimpangan yang kedua, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu an yusamma Allah taala bima lam yusammi bihi nafsah. Menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak ditetapkan untuknya. Menyebutkan suatu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya. Sebagaimana yang telah kita baca dalam kaidah sebelumnya bahwa menetapkan nama itu sesuatu yang tauqifi, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga ketika seseorang menyebutkan suatu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu termasuk dalam penyimpangan. Contohnya, katasmiyatin nasara lahu al-ab. Seperti orang-orang Nasrani yang memberi nama untuk Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan al-ab, Tuhan Bapa. Wa tasmiyatil falasifa iyyahu al-illatal fa'ilah. Demikian juga orang-orang ahli filsafat yang menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan al-illatul fa'ilah, sebab dari segala sesuatu atau sumber dari segala sebab.
Ini termasuk dalam penyimpangan. Menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan Bapa atau al-illah al-fa'ilah, sumber dari segala sebab. Wa dzalika li'anna asma Allahi tauqifiyah. Tauqifiyah. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah. Didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Fatasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu mailun biha amma yajibu biha. Maka menyebutkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menamai dirinya dengannya, itu termasuk dari penyimpangan dari kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Kama anna hadhil asma' allati sammauhu biha nafsaha batilah yunazzahullahu ta'ala anha. Sebagaimana juga bahwa nama-nama yang disebutkan ini adalah nama-nama yang batil, mengandung makna yang tidak baik, mengandung makna yang rusak, yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. Ini bentuk penyimpangan yang ketiga, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk penyimpangan yang keempat, ar-rabi'u an yushtaqqa min asma'ihi asma'un lil asnam. Mengambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai nama berhala. Jadi dari nama Allah Subhanahu wa taala itu dirubah untuk dijadikan sebagai nama berhala. Kama fa'alal musyrikun, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, fi ishtiqaqil uzza minal aziz. Yang mereka menamai berhala mereka dengan al-uzza, itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, kemudian berhala mereka diberi nama dengan Al-Uzza. Washtiqaqil Lat minal ilah. Begitu juga Al-Lat yang diambil dari Al-Ilah. Ala ahadil qaulain, dalam salah satu pendapat. Jadi berkaitan dengan Al-Lat, itu ada yang taknya tanpa tasydid, afara'aitumul lata, itu berarti diambil dari al-ilah. Kemudian ada afara'aitumul lata dengan ta yang ditasydid, itu maknanya orang yang dulunya mengadon tepung, dibuat roti, dibagikan untuk jamaah haji. Intinya bahwa orang-orang musyrik mereka melakukan penyimpangan berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dirubah untuk dijadikan nama bagi berhala mereka. Seperti contohnya Al-Uzza yang diambil dari Al-Aziz, demikian juga Al-Lat dari Al-Ilah. Fasammau biha asnamahum, maka mereka menamai berhala mereka dengan nama-nama tersebut. Wadzalika li'anna asma Allah ta'ala mukhtassatun bihi. Kenapa ini termasuk dalam penyimpangan? Beliau sebutkan karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu khusus baginya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Liqaulihi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang sangat indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia,
Dia memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang sangat indah. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna. Miliknya nama-nama yang sangat indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Fa kama ikhtassa bil ibadati wal uluhiyyatil haqq wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard fa huwa mukhtassun bil asma'il husna. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu khusus berhak untuk diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan tasbih segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu khusus untuk Allah, fahuwa mukhtassun bil asma'il husna. Maka demikian juga nama-nama yang sangat-sangat indah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fatasmiyatu ghairihi biha 'alal wajhi alladhi yakhtassu billahi 'azza wa jal mailun biha 'amma yajibu fiha. Maka menamai selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut 'alal wajhi alladhi yakhtassu billah, dengan keyakinan bahwa sifat yang ada pada berhala atau pada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti sifat Allah, mailun biha amma yajibu fiha. Itu termasuk dalam penyimpangan berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nama Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk menamai berhala dengan anggapan bahwa berhala tersebut memiliki sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dalam penyimpangan berkaitan dengan al-asmaul husna. Sehingga pembahasan ini ada kaitannya dengan pembahasan tentang nama-nama yang mustarak. Ada sebagian al-asmaul husna itu yang bisa juga digunakan untuk makhluk. Seperti Aziz misalnya. Al-Aziz. Itu termasuk dari al-asmaul husna. Demikian juga boleh digunakan untuk makhluk. Sehingga manusia diberi nama Al-Aziz, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Aziz. Itu menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan memberi nama dengan Al-Aziz apabila dimaksudkan bahwa pada manusia tersebut terdapat sifat izzah, terdapat sifat kemuliaan seperti kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika nama itu hanya digunakan sebatas nama saja, tanpa ada keyakinan bahwa sifat dari orang tersebut seperti sifat Allah, itu pada asalnya adalah hal yang diperbolehkan. Dan pembahasan tentang ini ada di Kitab Tauhid dalam hadis tentang Abu Shuraih yang diberi atau yang dipanggil dengan Abul Hakam. Penjelasan lebih lanjutnya bisa disimak di Kitab Tauhid. Sehingga di sini beliau menyebutkan 4 penyimpangan. Yang pertama tadi mengingkari nama-nama Allah atau sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjadikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama tersebut seperti sifat makhluk. Yang ketiga adalah menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dan yang keempat adalah mengambil nama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai nama berhala. Kemudian beliau menyebutkan hukumnya, hukum dari penyimpangan tersebut,
Wal ilhadu bi jami'i anwa'ihi muharram. Ilhad, penyimpangan itu tadi dengan segala bentuknya muharram. Itu adalah sesuatu yang dilarang. Lianna Allah Ta'ala haddada al-mulhidin biqaulihi wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifatnya dalam firman-Nya wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Wa minhum ma yakunu syirkan au kufran. Sebagian penyimpangan itu termasuk dalam kesyirikan atau kekufuran. Hasbama taqtadhihil adillatu syar'iyyah, sesuai dengan dalil syar'i yang menjelaskannya. Bisa jadi termasuk kesyirikan, bisa jadi termasuk dalam kekufuran. Atau bisa jadi juga termasuk dalam kefasikan. Ini kaidah yang ke-7 berkaitan dengan al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggunaan kalimat al-ilhad itu kalau dalam bahasa sekarang itu kadang digunakan untuk menyebut ateisme. Jadi al-ilhad dimaknakan dengan ateisme, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam makna umum, ilhad itu artinya penyimpangan dengan berbagai bentuk jenisnya. Kita kembali ke kaidah yang ke-6 tentang 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini penulis menyebutkan waqad jama'tu tis'atan wa tis'ina asman. Saya telah mengumpulkan 99 nama mimma dhahara li min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang nampak bagi saya, yang saya dapatkan dari Al-Qur'an, demikian pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min kitabillahi ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang pertama adalah Allah. Yang pertama adalah Allah. Yang maknanya adalah Dzul Uluhiyah, yang berhak untuk diibadahi. Makna dari lafaz Allah adalah Dzul Uluhiyah, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang kedua adalah Al-Ahad. Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, yang tidak ada yang semisal dengannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada istri atau anak atau pembantu. Kemudian yang ketiga adalah Al-A'la, yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi dengan seluruh cakupannya. Yang Maha Tinggi zatnya, demikian juga Maha Tinggi sifatnya, demikian juga Maha Tinggi kekuasaannya. Kemudian yang keempat adalah Al-Akram, yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang Maha Mulia,
dan maha dermawan. Maha mulia dan maha dermawan. Yang kelima adalah al-ilah. Al-ilah itu maknanya sama dengan Allah yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi. Karena al-ilah itu maknanya adalah al-ma'luh, yang artinya al-ma'bud, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang keenam adalah al-awwal, yang maha pertama. Yang maha pertama maknanya tidak ada siapapun, tidak ada apapun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah al-akhir, yang maha terakhir. Maknanya adalah yang maha kekal. Sehingga makhluk itu mati, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kekal. Itu makna dari al-akhir. Kemudian yang kedelapan adalah al-zahir. Al-zahir yang maha tinggi. Al-zahir yang maha tinggi. Yang maha tinggi zatnya, maha tinggi sifat. Kemudian yang kesembilan adalah al-batin, yang maha dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dekat terhadap makhluk-makhluknya. Dekat bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menyatu dengan makhluk, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, maha tinggi, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan makhluk-makhluknya, mengawasi mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu, memberikan taufik pada orang-orang yang Dia cintai. Itu makna al-batin, yang maha dekat. Kemudian yang ke-10 adalah al-bari, atau bisa juga al-bari. Tapi dalam Al-Quran itu disebutkan dengan al-bari. Wallahul khaliqul bari'u. Artinya yang maha mencipta. Al-bari'u, yang maha mencipta. Kemudian yang ke-11 adalah al-bar. Al-bar. Al-bar artinya yang maha berbuat baik. Al-bar yang maha berbuat baik. Yang ke-12 adalah al-basir, yang maha melihat. Al-basir, yang maha melihat. Ke-13 at-tawwab. Tawwab itu artinya yang menerima taubat. Yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Yang ke-14 Al-Jabbar, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Yang ke-15 Al-Hafidh, yang maha menjaga. Yang ke-16 adalah Al-Hasib, yang maha menghitung. Menghitung amalan hamba-hambanya. Yang ke-17 Al-Hafidh. Maknanya seperti Al-Hafidh, yang maha menjaga. Demikian juga makna dari Al-Hafidh itu adalah yang tidak pernah lupa. Sehingga dalam makna ini Al-Hafidh itu maknanya sama dengan Al-Alim, yang maha mengetahui.
Yang ke-18 adalah Al-Hafi. Al-Hafi itu maknanya yang maha mengetahui, yang maha lembut, yang mengabulkan doa hamba-hambanya. Sehingga makna dari Al-Hafi itu yang maha lembut dan banyak berbuat baik terhadap hamba-hambanya. Yang ke-19 adalah Al-Haq, yang maha benar. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa makna Al-Haq, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Al-Mutahaqqiq wujuduhu, yang benar-benar ada. Kemudian yang ke-20 adalah Al-Mubin, yang menjelaskan. Yang menjelaskan jalan-jalan kebaikan untuk hamba-hambanya. Kemudian 21 adalah Al-Hakim. Al-Hakim bisa maknanya yang maha baik dalam menciptakan sesuatu. Demikian juga Al-Hakim diartikan dengan yang maha bijaksana. Yang ke-22 adalah Al-Halim. Al-Halim maknanya yang tidak segera menghukum hambanya. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba tersebut. Itu makna Al-Halim. Yang tidak segera menghukum hambanya ketika bersalah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan hamba tersebut. Yang ke-23 adalah Al-Hamid, yang maha terpuji, yang berhak untuk dipuji karena kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang ke-24 adalah Al-Hayy, yang maha hidup. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan kehidupan yang sempurna. Yang ke-25 adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maknanya yang tidak butuh kepada bantuan siapapun. Demikian juga Al-Qayyum dimaknakan yang maha kekal. (26) Al-Khabir. Al-Khabir maknanya yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-28 adalah Al-Khallaq, yang maha mencipta. 29 Ar-Rauf. Ar-Rauf artinya yang sangat merahmati, yang sangat mengasihi hambanya. 30 Ar-Rahman, yang memiliki sifat rahmat. Ar-Rahman yang memiliki sifat rahmat yang luas. Alhamdulillah. Kemudian 31 Ar-Rahim, itu yang merahmati hamba-hambanya, yang mengasihi hamba-hambanya. 32 Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. 33 Ar-Raqib, artinya yang maha mengawasi, maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya.
Yang ke-34 adalah As-Salam, yang maha selamat. Maksudnya yang disucikan, yang selamat dari segala bentuk kekurangan. Itu makna As-Salam. Sehingga nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam itu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala suci, selamat dari segala bentuk kekurangan. 35 As-Sami', yang maha mendengar. 36 Asy-Syakir, yang maha mensyukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat terhadap hamba-hamba yang taat kepadanya. Begitu juga nama berikutnya 37 Asy-Syakur, yang banyak bersyukur, yang maha mensyukuri, yang membalas hamba-hambanya dengan kebaikan apabila mereka melakukan amal saleh. Kemudian yang ke-38 Asy-Syahid, yang maha mengawasi hamba-hambanya, yang mendengar segala sesuatu, melihatnya. Kemudian As-Samad, yang ke-39. As-Samad itu banyak makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Sayyid alladhi yasmudul khalqu fi hawaijihim, yang dituju oleh seluruh kebutuhan. Itu makna dari As-Samad. Ya Allah Subhanahu wa taala itu dituju oleh seluruh makhluknya ketika mereka membutuhkan. 41 Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Azim 42, yang maha agung, yang maha mulia. 43 Al-Afu, yang maha memaafkan, yang maha maafkan, yang mengampuni dosa hamba-hambanya dan tidak menghukum hamba tersebut atas perbuatan dosanya. 44 Al-Alim, yang maha mengetahui. 45 Al-Ali, yang maha tinggi, yang maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya, demikian pula maha tinggi kekuasaannya. 46 adalah Al-Ghaffar, yang maha mengampuni, yang maha mengampuni hamba-hambanya, yang menutupi dosa-dosa mereka, tidak menampakkan dosa-dosa tersebut kepada hamba-hambanya yang lain. Kemudian Al-Ghafur, sama maknanya, mengampuni hamba-hambanya. 48 Al-Ghani, yang maha kaya. 49 Al-Fattah, yang maha membuka. Al-Fattah, yang membukakan rezeki bagi hamba-hambanya. Demikian juga membuka hati manusia agar menerima petunjuk. Ke-50 Al-Qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Ke-51 Al-Qahir, yang maha menundukkan sehingga seluruh makhluk tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. 52 Al-Quddus, yang maha suci, suci dari segala bentuk kekurangan. Al-Qadir itu mirip maknanya dengan Al-Qadir, yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian yang ke-54 adalah Al-Qarib, yang maha dekat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat terhadap hamba-hambanya.
dalam makna bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mendengar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya. Yang ke-55 adalah Al-Qawi, yang maha kuat. 56 Al-Qahhar, yang maha menundukkan. Tadi ada Al-Qahir, kemudian di sini Al-Qahhar. Maknanya mirip. Yang maha menundukkan. Sehingga seluruh makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. 57 Al-Kabir, yang maha besar. 58 Al-Karim, yang maha mulia, maha dermawan. 59 Al-Latif, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yang ke-60 adalah Al-Mu'min, maknanya yang memberikan keamanan terhadap hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Al-Mu'min maknanya yang memberikan keamanan terhadap hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Yang maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya, dan maha tinggi kekuasaannya. Kemudian yang ke-62 adalah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, yang maha mulia, maha agung. Demikian juga di antara maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari keburukan dan aib. 63 Al-Matin. Al-Matin maknanya yang maha kuat. Kemudian Al-Mujib 64, yang maha menjawab. Menjawab permintaan hamba-hambanya, makhluk-makhluk ketika berdoa kepadanya. Kemudian 65 Al-Majid, maknanya yang banyak berbuat baik terhadap hamba-hambanya. Al-Majid, yang maha mulia, yang maha dermawan. Al-Muhit 66, maknanya yang maha meliputi. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh hambanya. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh hambanya. 67 Al-Musawwir, yang maha membentuk. Maksudnya yang maha membentuk, menciptakan seluruh makhluknya. Dialah yang menciptakan, membentuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki. 68 Al-Muqtadir, yang maha mampu. Maha mampu atas segala sesuatu. 69 Al-Muqit. Al-Muqit itu maknanya juga Al-Qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, maknanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Yang ke-70 adalah Al-Malik, yang maha menguasai. Demikian juga 71 Al-Malik, maknanya mirip dengan Al-Malik, maha menguasai. 72 Al-Maula. Al-Maula maknanya yang maha menjaga, yang maha menolong. 73 Al-Muhaimin. Al-Muhaimin maknanya yang mengawasi dan menjaga. Mengawasi dan menjaga. 74 An-Nasir, yang maha menolong. 75 Al-Wahid,
yang Maha Esa. (76) Al-Warith. Al-Warith maknanya yang Maha Kekal. Al-Warith maknanya yang Maha Kekal. 77 Al-Wasi'. Yang Maha Luas. Yang Maha Luas kekayaannya dan Maha Luas rahmatnya. 78 Al-Wadud. Yang Maha mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya. 79 Al-Wakil. Al-Wakil itu maknanya yang menjamin rizki bagi hamba-hambanya. 80 Al-Wali. Maknanya yang mengatur urusan hamba-hambanya. 81 Al-Wahhab, yang Maha memberi. Al-Wahhab, yang Maha memberi. Ini 81 nama yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan bukan berarti dalam Al-Quran cuma ada 81 saja, masih ada nama yang lainnya. Hanya beliau menyebutkan di sini sebagian, 81. Kemudian wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan 82 Al-Jamil, yang Maha Indah. Kemudian 83 Al-Jawad, yang Maha Dermawan. 84 adalah Al-Hakam, yang Maha Bijaksana. Demikian juga yang memberikan keputusan, ketetapan bagi hamba-hambanya. Kemudian Al-Hayy. Kalau dalam cetakan di sini yang saya baca Al-Hayy. Kalau di sini disebutkan Al-Hayy. Al-Hayy tadi sudah, yang Maha Hidup. Kalau Al-Hayy, yaknya 2, itu maknanya yang memiliki sifat malu. Yang memiliki sifat malu. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya dan sebagainya. 86 adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb artinya Maha mencipta, memperbaiki, demikian juga mengatur. 87 Ar-Rafiq, yang Maha lembut. Kemudian As-Subbuh 88, yang Maha suci, suci dari segala bentuk kekurangan. 89 As-Sayyid, yang Maha menguasai. 90 Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Menyembuhkan hati manusia dari keraguan, demikian juga menyembuhkan jasad manusia dari penyakit. 91 At-Tayyib, yang Maha baik. 92 Al-Qabid, yang menggenggam. Maksudnya yang menahan rizki bagi sebagian hambanya. Sesuai dengan hikmahnya. 93 Al-Basit, yang membentangkan. Yang memberikan keluasan rizki bagi sebagian hambanya. Kemudian 94 Al-Muqaddim, yang memajukan. 95 Al-Muakhir, yang memundurkan. Memajukan siapa saja yang dia kehendaki untuk mendapatkan rahmat dan taufiknya, dan mengakhirkan siapa saja yang dia kehendaki dari rahmat dan taufiknya.
96 Al-Muhsin, yang maha berbuat baik. 97 Al-Mu'ti, yang maha memberi. 98 Al-Mannan, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. 99 Al-Witr, artinya yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Ini sebagian dari nama-nama Allah yang beliau ambil dari sunnah Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan di sini, hadza makhtarnahu bitatabbu'. Ini yang kami pilih, 99 nama, setelah meneliti ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Wahidun wa thamanuna asman fi kitabillahi ta'ala. Ada 81 nama dari Al-Quranul Karim. Wa thamaniyata asyar isman fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan 18 nama yang beliau ambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana indana taraddud fi idkhali al-hafi, dan kami ragu-ragu dalam memasukkan nama al-hafi, yang maha lembut terhadap hambanya. Li'annahu innama warada muqayyadan fi qawlihi ta'ala an Ibrahim. Karena nama tersebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lembut terhadapku. Akan tetapi itu tidak khusus bagi Ibrahim alaihissalam. Kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk beliau, demikian juga untuk selain beliau. Sehingga pada akhirnya beliau masukkan Al-Hafi dalam Al-Asma'ul Husna. Wa kadzalika Al-Muhsin. Demikian juga Al-Muhsin, beliau ragu-ragu dalam masukkannya ke dalam Al-Asma'ul Husna, li'annana lam naqqali' ala riwayatihi lam naqqali' ala ruwatihi fi Tabarani. Karena kami tidak meneliti para perawinya dalam riwayat At-Tabarani. Waqad dzakarahu Syekhul Islam min al-asma. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan Al-Muhsin itu termasuk dari Al-Asma'ul Husna. Kemudian beliau memberikan keterangan, wa min asma'illahi ta'ala ma yakunu mudhafan. Dan sebagian nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang bentuknya mudhaf ilaih, tersusun dari dua kata yang saling disandarkan. Contohnya Malikal Mulk, mithlu Malikil Mulk Dzil Jalali wal Ikram. Seperti Malik Al-Mulk, yang maha kuasa dari seluruh kekuasaan. Dzil Jalali wal Ikram. Demikian pula Dzil Jalal wal Ikram, yang maha mulia dan yang maha agung. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kelengkapan dari kaidah yang ke-6 dan kaidah yang ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala. Kepada jemaah yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui panitia, kemudian akan kami sampaikan untuk dijawab di pertemuan yang berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.